Halo Sobat Kims, kembali lagi di channel Kimtronics. Di video sebelumnya kita sudah melakukan live test perbandingan konsumsi energi dari 3 motor yang memiliki sumber energi yang berbeda. Dengan 3 pengendara yang memiliki berat badan yang hampir sama, rute yang sama, medan jalan yang sama, dan jarak tempuh yang sama yaitu kurang lebih 20 km. Yang mana angka tersebut merupakan jarak rata-rata yang ditempuh warga Jakarta setiap hari selama 1 tahun per Agustus 2023 menurut TomTom Traffic Index. Nah Sobat Kims, di video kali ini kita akan mencoba hampir 5 kali lipat dari jarak rata-rata tersebut, yaitu dengan jarak tempuh pulang pergi sekitar 90 km. Tes ini juga sekaligus untuk menjawab tantangan dari Sobat Kims di kolom komentar. Yang tidak kalah serunya, kondisi jalan yang kita lewati akan berbeda dari video sebelumnya, di mana kali ini kita akan melewati kondisi jalan lancar, jalanan macet, dan kondisi jalanan menanjak. Selain itu, di tengah-tengah perjalanan kita akan menambahkan beban pada masing-masing motor. Seberat apa bebannya dan apakah akan berpengaruh pada hasil akhir konsumsi energi dari ketiga motor ini? Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel ini karena akan banyak sekali konten-konten edukatif lainnya seputar teknologi dan elektronik. Oke Sobat Kims, pada tes kali ini kita akan menempuh jarak kurang lebih 90 km. Dimulai dari Jalan Hegarmanah Kota Bandung yang memiliki ketinggian 848 mdpl, menuju Pangalengan Kabupaten Bandung yang memiliki ketinggian 1446 mdpl. Tentunya masih dengan motor dan pengendara yang sama, namun pada video kali ini kita akan menambahkan beban pada setiap motornya. Dan untuk perhitungan konsumsi energinya masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode full to full, di mana tangki BBM dari kedua motor bensin akan diisi penuh terlebih dahulu. Juga baterai motor listrik akan dicas hingga 100%. Setelah itu di akhir kita akan sama-sama menghitung berapa banyak bahan bakar dan baterai yang digunakan selama perjalanan. Untuk motor bensin dan motor hybrid, kita isi dengan bahan bakar Pertamax yang harga per liternya saat ini adalah Rp13.350, yang biasanya dapat menempuh jarak 54,04 km per liter. Sedangkan untuk motor listrik Yadea E8S Pro ini menggunakan baterai berjenis Grafin 72 volt 38 Ah atau sekitar 2736 kWh. Untuk perhitungannya kita akan menggunakan tarif pengisian di SPKLU, yaitu dengan harga Rp2.467 per kWh-nya. Perhitungan ini jumlahnya tentu akan berbeda jika kita mengisi baterai motor listrik di rumah dengan tegangan listrik 900 kWh atau 1400 kWh. Setelah selesai mengisi bensin dan baterai motornya, saatnya kita menimbang kembali berat badan masing-masing pengendara, ditambah beban tambahan yang akan mereka bawa selama perjalanan. Let's go Sobat Kims, kita mulai perjalanannya. Kita mulai dari rute perkotaan. Pada rute ini, jalanan yang kita lewati cenderung datar dengan kondisi lalu lintas yang terbilang lancar. Rata-rata kecepatan ketiga motor ini adalah 40-50 km per jam. Pada tes kali ini, kita juga melewati kondisi jalanan macet sejauh kurang lebih 3 km. Dengan rata-rata kecepatan ketiga motor ini sekitar 20 km per jam. Pada kondisi seperti ini, konsumsi energi dari motor Yadea E8S Pro lebih irit. Dikarenakan ketika motor tidak berjalan atau dalam kondisi idle, maka tidak akan mengkonsumsi energi pada baterai. Sedangkan dua motor lainnya tetap mengkonsumsi bahan bakar meskipun motor dalam kondisi tidak berjalan atau idle.
Oke Sobat Kims, kali ini kita akan melewati kondisi jalanan menanjak. Pada kondisi ini, ketiga motor mengkonsumsi lebih banyak energi, karena motor harus bekerja keras untuk mengatasi beban saat melewati tanjakan, meskipun jarak yang ditempuh relatif pendek. Setelah ini, kita akan memasuki wilayah pegunungan dengan kontur jalan yang berkelok dan naik turun. Setelah menempuh jarak kurang lebih 46 km, akhirnya kita sampai di checkpoint pertama, yaitu tepat di Bundaran Pangalengan. Di sini kita akan membeli buah-buahan sekaligus untuk menambah beban pada masing-masing motor. Kang, salak berapa Kang? Salak sekilo 10.000. Salak 5 kilo, buahnya 5 kilo, rambutannya 5 kilo. Ya. Oke Sobat Kims, sekarang kita kembali lagi ke titik awal yaitu Jalan Hegarmana, Kota Bandung dengan masing-masing motor yang sudah membawa beban tambahan seberat 5 kg. Kenapa Yadea E8S Pro bisa kehabisan energi? Padahal di spesifikasinya motor ini diklaim mampu menempuh jarak 100 km dalam sekali pengecasan baterai. Beberapa penyebabnya adalah, pertama, karena style mengemudinya masih sama seperti mengemudi motor bensin dalam mengatur power kecepatan di beberapa kondisi jalan, sehingga konsumsi energinya lebih boros. Untuk itu, apakah kita perlu buktikan lagi motor Yadea E8S Pro ini menempuh rute dan jarak yang sama, tapi dengan style berkendara motor listrik? Tulis di kolom komentar ya. Yang kedua, karena medan yang dilalui pada tes kali ini bukan di wilayah perkotaan saja, melainkan di wilayah pegunungan juga, dengan kontur jalan yang dilewati lebih banyak naik turun. Jadi saran kami, apabila motor listrik digunakan untuk long trip, harus ada penanganan khusus seperti perencanaan perjalanan. Apakah kapasitas baterai cukup untuk jarak yang akan ditempuh?
Jika tidak, harus merencanakan pengisian baterai di tengah perjalanan. Apakah itu di SPKLU atau di tempat lainnya. Jika Sobat Kims menggunakan motor listrik dengan tipe baterai swap, maka harus melewati rute yang terdapat tempat penukaran baterai. Oke Sobat Kims, setelah selesai melakukan perjalanan kurang lebih 90 km dan melewati beberapa kondisi jalanan, sekarang kita akan sama-sama hitung konsumsi energi dari masing-masing motor ini untuk mengetahui motor mana yang paling irit konsumsi energinya. Seperti yang kita sampaikan di awal, untuk motor bensin kita menggunakan metode full to full. Jadi setelah perjalanan ini tangki motor diisi full kembali untuk mengetahui berapa banyak bahan bakar yang digunakan dan berapa total harganya dengan melihat pada nota pengisian BBM. Untuk Honda Beat, jumlah BBM yang terpakai adalah 1,690 liter dengan total harga Rp22.561. Sedangkan untuk Yamaha Fazio, BBM yang terpakai sebanyak 1,780 liter dengan total harga Rp23.760. Begitu pula dengan motor Yadea E8S Pro. Setelah perjalanan ini, kita cas kembali baterainya hingga full. Energi yang digunakan untuk pengisian ulang Yadea E8S Pro ini yaitu 4,2 kWh. Dengan total biaya Rp10.361. Namun untuk Yadea E8S Pro ini tidak sampai finish ya Sobat Kims. Jadi perjalanannya kurang lebih menempuh jarak 82 km. Oke Sobat Kims, kita sudah sama-sama membandingkan konsumsi energi dari 3 jenis motor, yaitu motor bensin, motor hybrid, dan juga motor listrik, dengan jarak yang cukup jauh yaitu 90 km. Tes ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan informasi saja. Kami tidak bermaksud untuk memihak pihak manapun. Untuk kesimpulannya, kita kembalikan ke Sobat Kims masing-masing. Jadi menurut Sobat Kims, lebih irit motor mana? Motor bensin, hybrid, atau motor listrik? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan lain yang tidak kalah menarik. Jangan lupa subscribe channel ini jika Sobat Kims menyukai konten-konten yang membahas tentang teknologi dan elektronik. Salam Sobat Kims.